Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, sebelum video ini dimulai dan saya mulai memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Livia Aurelia Naftali, seorang mahasiswa jurusan hukum di Universitas Tarumanagara semester 2. Hari ini saya akan membahas dua materi yang sangat amat menarik menurut saya. Yang pertama ada tentang masalah pokok hukum pidana, dan yang kedua adalah tentang penyertaan dalam KUHP. Ada 3 masalah pokok hukum pidana yang sering disebut. Yang pertama adalah pidana itu sendiri, yang kedua adalah pertanggungjawaban atau kesalahan, yang ketiga adalah perbuatan. Nah, sekarang kita akan masuk dan membahas tentang pertanggungjawaban atau kesalahan. Kesalahan secara harafiah bisa diartikan sama dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut doktrin seorang ahli yaitu Bambang Purnomo, kesalahan ini bisa dibagi menjadi 2 segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Kalau dari segi psikologis itu lebih mengacu tentang apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya segi yuridis itu tentang apa pertanggungjawaban yang mereka akan dapatkan jika melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana sendiri, konsep dasar suatu hukum itu adalah ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan ketika melanggar hukum. Dan tentunya hukuman yang mereka dapatkan itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, dari sini pertanggungjawaban atau kesalahan dibagi juga ke berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah pengenalan kesalahan. Di pengenalan kesalahan ini, kita harus bisa membuktikan bahwa orang tersebut itu bersalah. Nah, di aspek kedua itu ada yang namanya pemberlakuan hukum. Setelah mengenali masalah dan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, kita harus tahu hukum apa yang bisa diimplementasikan agar orang itu bisa bertanggung jawab secara hukum. Hukuman pidana itu bentuknya bisa beragam, pastinya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita langgar. Hukuman pidana ini banyak sekali bentuknya, mulai dari hukuman denda, hukuman percobaan, hukum penjara, atau hukum lainnya yang lebih berat. Tentunya hukuman-hukuman ini diberikan tergantung sikap dan sifat kita ketika melakukan tindakan pidana tersebut. Yang ketiga ada tujuan rehabilitasi dan pencegahan. Nah, kalau misalnya rehabilitasi ini lebih ditujukan kepada orang yang sudah melakukan tindak pidana, dan biasa rehabilitasi ini dilakukan oleh seorang psikologi forensik. Atau rehabilitasi juga bisa dilakukan dengan mengikuti program-program rehabilitasi yang sudah disediakan. Kalau misalnya pencegahan, itu tuh untuk mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana. Tentunya akar dari itu semua adalah edukasi. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus mempunyai kesadaran diri untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum yang ada dan berlaku di Indonesia agar mereka juga tidak melanggar hukum tersebut. Yang keempat itu ada perlindungan masyarakat. Nah, perlindungan masyarakat ini sebenarnya udah mirip banget sama pemberlakuan hukum. Kalau perlindungan masyarakat bisa mencakup isolasi pelaku kejahatan dengan cara dipenjara, agar masyarakat di sekitar aman dan juga kondisi keamanan kondusif. Pertanggungjawaban pidana di Indonesia itu pastinya untuk memastikan keadilan, keamanan, dan ketertiban umum. Pertanggungjawaban pidana di Indonesia itu dilakukan pastinya untuk memastikan keadilan, keamanan, dan keteraturan yang ada di dalam masyarakat. Kita balik lagi ke 3 masalah pokok hukum pidana yang tadi. Kita akan membahas masalah yang kedua, yaitu perbuatan. Perbuatan di sini bisa diartikan sebagai kesalahan. Nah, kesalahan ini menurut para ilmu ada 3 arti. Yang pertama, kesengajaan di dalam hukum pidana ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah kesengajaan yang dimaksud. Bentuk kesengajaan sebagai maksud itu artinya kita bermaksud untuk melakukan tindak pidana tersebut untuk mewujudkan suatu tindak pidana yang aktif. Kedua, ada kesengajaan sebagai kepastian. Nah, kesengajaan sebagai kepastian ini lebih merujuk kepada seseorang itu tidak dapat dihukum jika tidak ada unsur kesengajaan.
suatu orang ingin dihukum karena sudah melakukan tindakan pidana, harus terbukti bahwa mereka mempunyai kesengajaan atau niat. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Nah, di dalam konsep ini tuh agak berkebalikan dengan konsep kedua yang tadi, kesengajaan sebagai kepastian, karena konsep kesengajaan sebagai kemungkinan ini lebih menekankan kepada jika seseorang melakukan tindak pidana, kita bisa memidanakan mereka walaupun mereka tidak menunjukkan bukti konkret kalau misalnya mereka sengaja. Sebaliknya, kita mempertimbangkan pengetahuan pelaku dan kita juga mencari tahu apakah pelaku paham tentang tindakan kriminal yang mereka lakukan. Setelah kita mencari tahu tentang pengetahuan dan pemahaman si pelaku, kita baru bisa menentukan pertanggungjawaban apa yang mereka bisa dapatkan. Sekarang kita akan masuk ke pidana itu sendiri. Nah, pidana sendiri itu sangat luas artinya. Di sini kita akan membahas tentang delik culpa atau biasa kita lebih familiar dengan yang namanya kealpaan. Di kealpaan ini tuh dibagi menjadi dua. Pertama, kealpaan dengan sadar, dan yang kedua itu kealpaan dengan tidak sadar. Nah, kealpaan dengan sadar ini kita tuh tahu apa yang kita lakuin itu tindak pidana dan konsekuensi apa yang bisa kita dapetin. Nah, kalau misalnya kealpaan tanpa kesadaran, kita ngelakuin tindak pidana tersebut tapi tanpa mengetahui konsekuensi atau pertanggungjawaban apa yang bisa kita dapatkan. Tolak ukur culpa sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu bertentangan dengan hukum, yang kedua akibatnya itu bisa dibayangkan, yang ketiga akibatnya bisa dihindarkan, dan yang keempat perbuatannya dapat dipersalahkan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia. Penyertaan sendiri itu apa sih? Misalnya ada suatu peristiwa dan peristiwa tersebut itu nggak hanya ngelibatin satu orang, tapi bisa ngelibatin 2 orang, 3 orang, atau selebihnya, itu termasuk dalam penyertaan. Sehingga orang-orang yang terlibat tersebut tentunya harus juga dipertanggungjawabkan secara pidana menurut hukum yang berlaku. Bentuk penyertaan itu ada 2. Yang pertama, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Nah, kalau misalnya ini tuh, walaupun ada 2 orang pelaku dalam suatu tindak pidana, dua-duanya ini tuh melakukan kejahatan ini dari awal sampai akhir, mulai dari plotting sampai melakukan kegiatan tindak pidana tersebut, yaitu bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Nah, misalnya ada pembujuk, pembantu, atau sang penyuruh untuk melakukan tindak pidana. Jadinya ada 2 orang yang harus ditanggungjawabkan oleh hukuman pidana. Penyertaan itu sendiri ditulis dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Di dalam pasal 55 dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pembuat. Nah, pembuat ini dibagi lagi menjadi 3 aspek. Ada pelaku atau plagier. Plagier ini adalah pelaku. Sehingga supaya bisa dikategorikan sebagai pelaku, sang plagier ini harus memenuhi semua unsur delik yang ada sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Yang kedua ada doen plagier atau yang menyuruh melakukan. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perkara itu disebutnya doen plagier. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau misalnya ada 2 orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Ada beberapa unsur sebagai doen plagier. Yang pertama, dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai berbuat. Dan yang ketiga, alat itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam doen plagier terdapat 2 ciri signifikan. Yang pertama, ada pihak pertama yang terbukti menyuruh orang lain, dan yang kedua adalah pihak yang terkena suruhan tersebut, sehingga ada dua orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Yang ketiga ada turut serta atau medeplager. Medeplager itu suatu individu yang sengaja melakukan tindak pidana. Nah, sengaja melakukan tindak pidana itu apa sih? Ada beberapa poin yang bisa kita bahas. Turut berbuat tindak pidana. Yang pertama, memenuhi semua rumusan delik. Yang kedua, salah satu memenuhi rumusan delik. Yang ketiga, masing-masing memenuhi beberapa unsur delik, namun dibagi lagi menjadi 2, yaitu adanya kerjasama yang dilakukan sehingga menghasilkan tindakan pidana, dan yang kedua, adanya
kekerasan secara fisik sehingga terbukti bahwa pidana dilakukan. Nah, Medepleger ini beda tadi dengan Doenpleger dan Pleger karena Medepleger itu mempunyai dua ciri yang signifikan. Yang pertama, pelaksanaan pidana melibatkan 2 orang atau lebih, dan yang kedua terjadinya kerjasama itu bukan karena kebetulan, tapi karena kesengajaan yang sudah direncanakan sejak awal. Yang keempat, ada Whitlocker. Nah, Whitlocker ini tuh sebenarnya agak mirip dengan Doenpleger, tapi perbedaannya adalah Whitlocker ini tuh ada pas kejadian pidana, pas lagi ada tindakan pidana dan mereka memutuskan untuk membantu. Dan yang kedua, ketika ada kesempatan, mereka baru melakukan tindak pidana tersebut. Jadi bukan dari awal ikutnya. Nah, di pasal 55 KUHP sendiri, apakah semua pelaku tersebut dapat dipenjarakan atau dapat dihukum secara pidana? Jawabannya adalah tidak, karena ada beberapa eksepsi jika yang membuat orang tidak dapat dipidanakan. Yang pertama, bila pertumbuhan jiwanya tidak sempurna, dan yang kedua jika ada paksaan, yang ketiga jika ada suruhan dari jabatan yang tidak sah, yang keempat bila ia salah menafsirkan suatu delik, dan yang kelima jika ia tidak mempunyai maksud untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas di pasal 56 KUHP tentang penyertaan. Di pasal 56 KUHP, penyertaan ini juga disebut sebagai pembantuan. Nah, di pasal 56 KUHP ada 2 jenis. Yang pertama, pembantuan saat kejahatan dilakukan. Pembantuan pada poin ini tuh bisa berlaku ketika sang pembuat membantu melakukan dalam delik, dalam perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Dan yang kedua, hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan. Di sini berarti orangnya itu memberikan sarana atau kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam pembantuan sebelum kejahatan, itu artinya orang tersebut sudah melakukan rencana untuk melakukan tindak pidana, sehingga pembantuan tersebut dilakukan secara sengaja dan sudah ada rencananya, sehingga pertanggungjawaban yang bisa diberikan pastinya jauh lebih berat daripada yang tidak merencanakan sama sekali. Kalau misalnya membicarakan tentang pertanggungjawaban pelaku pembantu tindak pidana, itu banyak banget. Pembantu itu bisa lebih ringan atau lebih berat daripada pelaku utama. Pertanggungjawaban 15 tahun penjara. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, kalau misalnya tindak pidana tersebut yang dilakukan adalah perampasan kemerdekaan. Yang kedua, yaitu membantu meniadakan surat-surat penting. Dan yang ketiga itu menggelapkan uang atau surat dari pejabat. Nah, pembuat ini juga bisa mendapatkan pertanggungjawaban yang lebih berat secara pidana jika yang pertama membantu menyembunyikan barang-barang titipan hakim. Yang kedua, dokter yang membantu menggugurkan kandungan. Atau bisa juga pertanggungjawaban pembantu itu berdiri sendiri dan tidak didasarkan oleh pembuat utama. Dengan demikian, video materi yang dapat saya paparkan untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan maaf bila ada salah kata penggunaan dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.